Di kota yang tumbuh dari peluh sungai, dari gelegar tongkang batu bara, dari azan subuh yang menyentuh jembatan Mahakam, dan dari suara anak sekolah yang mengeja masa depan di bawah langit Kalimantan Timur, berdiri sebuah tempat yang tak sekadar bangunan. Ia bukan hanya sebatas hotel, ia adalah ruang temu antara doa dan usaha, antara sandal jepit dan sepatu mengilap, antara sarung pengajian dan jas rapat perusahaan, antara tawa pengantin dan tangis harapan seorang ayah yang mencari pekerjaan untuk anaknya. Namanya Hotel Puri Senyur Balikpapan. Hotel Puri Senyur Samarinda, Kalimantan Timur. Tempat yang dibangun bukan sekadar untuk bisnis, tetapi untuk merawat perjumpaan. Dan di balik itu semua ada nama yang ditulis perlahan oleh waktu. Haji Muhammad Yos Sutomo, seorang yang tampaknya memahami bahwa negeri besar tidak dibangun hanya dengan beton, melainkan dengan hati yang mau menerima banyak perbedaan dalam satu meja makan. Di negeri ini kadang kita terlalu sibuk bertanya, apa agamamu, apa sukumu, apa partaimu, apa golonganmu, apa organisasimu, hingga lupa bertanya, sudahkah kita menjadi manusia? Padahal Indonesia berdiri bukan karena semua orang seragam, tetapi karena semua orang sepakat untuk tidak saling meniadakan. Maka semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar tulisan di lambang negara. Ia adalah pekerjaan rumah yang tak pernah selesai, dan kadang pekerjaan rumah itu justru dikerjakan diam-diam oleh tempat-tempat sederhana. Hotel, warung kopi, mushola, aula pertemuan, dan ruang makan yang mempertemukan manusia. Hotel Puri Senyur telah menjadi saksi. Di sana pernah berlangsung khutmul Quran, fastabikul khairat, lantunan ayat suci yang mengalir seperti sungai yang tenang. Anak-anak muda yang belajar tajwid, orang tua menitikkan air mata, dan seorang ibu diam-diam berdoa, ya Allah, semoga anakku tak hanya pandai mencari uang, tetapi juga tahu jalan pulang. Di aula yang sama, esoknya mungkin ada pesta pernikahan, lampu gemerlap, pengantin tersenyum gugup, MC berbicara terlalu semangat, anak kecil rebutan es krim, paman jauh mendadak jadi penyanyi dangdut. Begitulah hidup. Kadang habis mengaji, besok karaoke. Kadang habis menangis dalam doa, malamnya tertawa karena salah sebut nama mantan saat pidato pernikahan. Tuhan tampaknya memang sengaja menciptakan hidup agar manusia tidak terlalu sombong. Di tempat itu pula pengajian rutin berlangsung bukan untuk merasa paling suci, melainkan agar manusia ingat bahwa dunia terlalu licin bila hati tidak dipaku dengan nilai. Sebab zaman sekarang orang mudah sekali pintar tetapi sulit bijak, mudah viral tetapi sulit jujur, mudah menghina tetapi sulit memahami. Kita hidup di era ketika orang lebih takut kehilangan sinyal daripada kehilangan akhlak. Dan lucunya, banyak orang hafal password wifi tetapi lupa password masuk surga. Kejujuran, kasih sayang, dan amanah. Hotel itu juga menerima kegiatan pemerintah, acara swasta, rapat bisnis, seminar pendidikan, pelatihan kerja, hingga diskusi tentang masa depan daerah. Karena sejatinya kemajuan bangsa tidak lahir dari pidato panjang saja, ia lahir dari pertemuan, dari orang-orang yang mau duduk bersama meski berbeda pendapat. Hari ini kita terlalu mudah bermusuhan hanya karena pilihan politik, karena perbedaan mazhab, karena status sosial, karena komentar media sosial. Padahal listrik di rumah kita sama-sama suka mati mendadak. Harga cabai sama-sama bikin kaget, dan kalau dompet hilang semua manusia wajahnya mirip panik katanya. Lalu sejarah kembali mencatat kini giliran MC Group atau PT Citra Andalan Mobilindo Cemerlang menorehkan
jejak di Hotel Puri Senyur, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang armada, truk, alat berat, dan solusi industri untuk pertambangan, logistik, serta perkebunan. Mereka datang bukan hanya membawa mesin tetapi juga membawa pesan zaman bahwa Indonesia tidak bisa berjalan hanya dengan mimpi. Negeri ini perlu roda, perlu jalan, perlu sopir yang tahan hujan, perlu mekanik yang tangannya penuh oli, perlu operator alat berat yang tetap bekerja meski matahari membakar kepala. Di Samarinda, di tanah Kalimantan Timur yang kaya sumber daya, truk-truk besar melintas seperti kerbau besi raksasa. Sebagian orang melihatnya sebagai bisnis, sebagian lagi melihatnya sebagai harapan hidup. Karena di balik satu dam truk adalah cicilan sekolah anak. Di balik satu traktor ada dapur yang tetap mengepul. Di balik satu kesis truk ada doa seorang ibu agar suaminya pulang selamat dari lokasi tambang. MC Group memahami bahwa industri bukan sekadar angka, keuntungan, ada manusia di balik semua itu, ada sopir yang tidur hanya 3 jam, ada teknisi yang tangannya luka terkena besi panas, ada pekerja lapangan yang makan siang sambil berdiri, dan ada anak-anak di rumah yang menunggu oleh-oleh sederhana, sebungkus roti, mainan murah, atau sekadar pelukan sang ayah. Perusahaan ini menjadi dealer resmi merek truk berat Seksmen, kendaraan asal Cina yang kini menjadi bagian penting dalam denyut industri Kalimantan. Dulu mungkin banyak orang menganggap produk Cina sebelah mata. Kini dunia berubah, kadang yang diremehkan justru berlari paling cepat. Itulah pelajaran hidup. Jangan suka merendahkan, karena nasi goreng pinggir jalan pun kadang lebih nikmat daripada makanan hotel bintang 5 yang porsinya cuma sebesar perangko. MC Group melakukan rebranding pada Maret 2024 dari nama panjang yang formal menjadi nama yang lebih ringkas. Karena zaman memang berubah, sekarang apa-apa ingin cepat. Pesan makanan cepat, jatuh cinta cepat, putus juga cepat. Bahkan ada yang baru kenal 2 hari sudah panggil sayang, padahal nama lengkap mertua saja belum tahu. Namun perubahan nama seharusnya bukan sekadar kosmetik. Yang lebih penting, apakah nilai di dalamnya tetap hidup, apakah perusahaan tetap menjaga integritas, apakah pekerja dihargai, apakah pelanggan dilayani dengan jujur, apakah keuntungan juga membawa manfaat sosial. Sebab perusahaan besar bukan yang hanya punya banyak cabang, tetapi yang keberadaannya membuat banyak orang merasa terbantu. Di ruang showroom spare part, dari baut hingga mesin tersedia. Dan lucunya, hidup manusia kadang mirip spare part. Kalau satu bagian rusak, seluruh perjalanan bisa terganggu. Negeri juga begitu, kalau pejabat rusak moralnya, rakyat ikut susah. Kalau guru kehilangan semangat, murid kehilangan arah. Kalau orang tua kehilangan teladan, anak-anak kehilangan kompas. Karena bangsa ini tidak dibangun hanya oleh presiden, tetapi oleh jutaan orang biasa yang tetap memilih jujur meski tidak dilihat kamera. Pendidikan menjadi penting sebab alat berat bisa dibeli tetapi karakter tidak bisa diimpor. Gedung bisa dibangun cepat tetapi akhlak perlu waktu panjang. Sekolah bukan hanya tempat mencari nilai, ia tempat belajar menjadi manusia. Namun hari ini terlalu banyak anak dipaksa mengejar ranking tanpa diajarkan empati. Terlalu banyak orang tua bangga anaknya pintar matematika tetapi lupa mengajari cara meminta maaf. Agama pun seharusnya menjadi cahaya, bukan alat saling mengejek, bukan bahan konten kemarahan, bukan panggung merasa paling suci. Tuhan tidak membutuhkan pengeras suara kebencian. Yang dibutuhkan dunia saat ini adalah manusia yang agamanya membuat orang lain merasa aman. Kalau habis pengajian tetapi masih suka menipu timbangannya, maka mungkin yang masuk ke kepala baru suara ustadznya, belum nilai-nilainya. Kebangsaan bukan hanya upacara, bukan hanya memasang bendera tiap Agustus lalu selesai.
Nasionalisme sejati adalah ketika kita tidak korupsi waktu kerja, ketika petugas kebersihan tetap menyapu dengan sungguh-sungguh, ketika supir truk tidak ugal-ugalan, ketika pengusaha tidak merusak lingkungan semaunya, ketika pejabat sadar bahwa kursi jabatan bukan warisan keluarga. Kalimantan Timur hari ini sedang menjadi sorotan. Ibu kota Nusantara dibangun, jalan-jalan dibuka, investasi berdatangan, tetapi jangan sampai pembangunan hanya memindahkan gedung tanpa memindahkan keadilan. Karena rakyat kecil tidak makan dari pidato, mereka makan dari kesempatan, kesempatan bekerja, kesempatan sekolah, kesempatan hidup yang layak. Perusahaan, hotel, pemerintah, masyarakat, ulama, guru, wartawan, dan pemuda harus saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Kalau kapal bocor, awak kapal tidak sibuk debat agama, siapa yang paling benar, semua harus menimba air bersama. Indonesia hari ini terlalu lelah oleh pertengkaran yang tidak produktif. Kita perlu lebih banyak kerja nyata, lebih banyak gotong royong, lebih banyak ketulusan, dan lebih sedikit komentar sok tahu di media sosial, karena jempol memang ringan tetapi dampak kata-kata bisa berat sekali. Hotel Puri Senyur seakan menjadi metafora kecil di Indonesia. Ada ruang untuk pengajian, ada ruang untuk bisnis, ada ruang untuk keluarga, ada ruang untuk pemerintah, ada ruang untuk rakyat biasa. Semuanya bertemu di bawah satu atap. Begitulah seharusnya negeri ini, berbeda-beda tetapi tidak saling meniadakan. Haji Muhammad Yos Sutomo tampaknya memahami bahwa masa depan tidak dibangun sendirian. Satu untuk semua, semua untuk satu. Kalimat itu sederhana tetapi sulit dijalankan karena manusia modern terlalu sibuk memikirkan aku untung berapa, aku terkenal tidak, aku viral tidak, aku dipuji tidak. Padahal hidup akan terasa lebih ringan jika sesekali kita bertanya, apa yang bisa kubantu hari ini? Tidak aku, tapi kita. Humor kadangkala menyelamatkan hidup. Bayangkan kalau dunia isinya orang marah semua, rapat marah, pengajian marah, komentar marah, pacaran marah, main catur pun marah. Bisa-bisa tukang bakso lewat langsung dimintai klarifikasi nasional. Karena itu tertawa penting bukan menertawakan penderitaan tetapi menjaga kewarasan. Bahkan di lokasi tambang, para pekerja sering bertahan. Nah, candaan sederhana. Dulu dong bos, kalau tidak ngopi nanti ekskavator ikut galau. Dan semua tertawa. Kadang tawa kecil itulah yang membuat manusia kuat menghadapi hidup.
Anak yang terlahir dari desa senyum, menembus batas, menantang takdir, mewujudkan harapan di pusat kota dengan tekad yang tak tergoyahkan. Semangat baja dalam jiwa, kerja keras tak mengenal lelah, langkah pasti penuh keyakinan, kejujuran jadi pijakan. Takkan mundur walau badai menghadang, takkan runtuh oleh gelap zaman. Cahaya itu kian bersinar dalam langkah perjuangan. Hemya Sutomo, namamu menggema dalam jiwa bangsa Indonesia. Dari timur engkau berdiri, membawa terang negeri ini. Yosudarso, Bung Tomo, menyatu dalam semangatmu. Pejuang bangsa, pelita negeri, abadi dalam sejarah suci. Dari Kalimantan Timur kau bangkit, menggenggam asa rakyat kecil. Bapa bangsa, penjaga cita, pilar ekonomi, cahaya ilmu. Peduli pendidikan anak negeri, menanam masa depan bangsa. Dalam tanganmu harapan tumbuh, dalam langkahmu negeri teguh. Apa serumu wahai pemimpin? Aku bangsa Indonesia.
Terima kasih.